acuan saya dan kawan-kawan membawa kurma ini teringat dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Taraktu fikum amroini lan tadibu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, aku telah meninggalkan kalian dua hal. Kalian tidak akan sesat dan tidak akan celaka selama-lamanya. Apa itu? Yang pertama Al-Quran, kitabullah, dan yang kedua sunnah Nabi-Nya. Maka itu menjadi acuan kita, motivasi kita untuk terus membawa kurma ini menjadi lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini saya baru saja melantik UKM, unit kegiatan mahasiswa Rumah Quran Mahasiswa UIA. Hari ini tanggal 16 bulan Oktober, hari Jumat. Setelah sholat Jumat, pada sholat Jumat kita ada kegiatan. Yang pertama adalah melantik dari kepengurusan baru Rumah Quran Mahasiswa, Rumah Kurma, dan milad yang ketiga. Jadi bersama saya ini hadir pendiri dari Rumah Kurma Mahasiswa, Teguh Ananda. Assalamualaikum Teguh. Jadi memang Rumah Kurma ini saya pengen ini punya kegiatan-kegiatan bukan hanya belajar, tapi juga mengkaji dan mengamalkan, kan? Nah, sekarang program-programnya apa sih yang dijalankan selama ini sama Rumah Kurma ini? Alhamdulillah, ketika kita sudah tadarus jalan, hafalan Al-Quran, alangkah baiknya kita turun ke masyarakat. Saya tanya-tanya ke masyarakat sekitar untuk wilayah yang ada potensi dijadikan lokasi pengabdian itu kira-kira di mana? Semua jawabnya Cisaga, Pak. Cisaga udah berapa lama Cisaga? Cisaga kita dari 2019. Kondisi masyarakat di Cisaga gimana? Kondisi masyarakat di Cisaga dari perekonomian rata-rata berprofesi sebagai petani pisang, juga buruh pabrik yang di depan dari kawasan industri. Iya, jadi sekarang teman-teman ke sana kalau ke Cisaga ngapain? Kita pengembangan, Pak. Kita ada pengembangan follow up 1 bulan 1 kali untuk memastikan adik-adik di sana itu peningkatan bacaannya meningkat, Pak. Jadi apa yang diajarin? Pertama, Iqra, terus anak, terus Al-Quran. Alhamdulillah selama 2 tahun ini kita cuma biasanya yang tadinya ada beberapa rata-rata yang umur 10 tahun itu yang tadinya Iqra. Alhamdulillah sekarang udah 1-2 setelah 1 tahun kita jalan. Saya dengar juga kan, saya tahu bahwa kemarin sebelum pandemi ini ada kegiatan dengan anak-anak jalanan ya. Nah, jadi itu yang dikerjakan sama anak-anak itu, terutama anak kurma itu setiap hari Jumat sama Sabtu ngapain? Jadi kita pernah nonton TV di mana ada komunitas tasawuf underground. Ini adalah komunitas yang didirikan oleh Ustadz Alim Hamdia. Jadi sudah berdiri beberapa tahun gitu kan. Nah, kita diajak buat mengajar di situ karena Ustadz Alim sendiri terkendala SDM. Di situ ada anak pang dari berbagai profesi, Pak, kayak pengamen, ada juga napi, ada juga anak-anak ekonom yang bahasanya di tato, rata-rata di tato. Saya tersentuh di situ, Pak. Ustadz Halim sendiri yang pendirinya itu ketika mengajak anak-anak binaan
di masjid, misalnya masjid terdekat dari lokasi mereka itu pun ditegur sama DKM, lalu Ustaz Halim menyangkal itu. Emang kenapa itu? Ditegur karena penampilan, Pak. Pertama penampilan, ada ya namanya anak apa juga bebas ya Pak ya. Lalu Ustaz Halim dia pernah menyangkal bahwa masjid ini sebenarnya fungsinya buat apa? Di situ saya tersentuh, Pak. Kalau masjid ini tidak menerima orang yang ingin berbisa, kami pun juga bingung gitu. Makanya Ustaz Halim dia buat kegiatan itu di kolong jembatan karena tidak adanya orang yang mau masjid yang mengizinkan di situ. Nah, alhamdulillah sekarang karena pandemi mereka berpindah ke kantor di depan UIN Ciputat, itu ada ruang kecil-kecilan. Insya Allah bulan depan kita mau silaturahim lagi ke sana. Dan saya doakan semoga tambah sukses lagi ke depan ya. Amin. Di bawah kepemimpinan Sela. Wah, Sela harus tetap bersemangat ya Sela. Nah, saya doakan semoga sukses nih sama teman-teman. Yang mau tahu soal apa aja silahkan subscribe channel Bang Dai ya. Jangan lupa Bang Dai Channel.